Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salih. La tatawaqqaf an kaunika rajulan salihan. Jangan berhenti menjadi orang yang baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, ya, sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat nanti. Ayah bunda dan ananda semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Alhamdulillah bertemu kembali hari ini, hari Kamis, di program pembelajaran BDR. Insyaallah hari ini kita melanjutkan materi PAIBP. Materinya yaitu materi ke-7 ya, yaitu tentang adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Tentu saja ini adalah aktivitas sehari-hari kita. Kita setiap hari makan, setiap hari minum, sehingga di dalam Islam ini diatur. Seperti yang sudah disampaikan di materi-materi sebelumnya, di dalam Islam semua hal diatur. Hal-hal kecil saja diatur di dalam Islam supaya melimpahkan manfaat di dalamnya, ya. Ada pahala di dalamnya, begitu. Termasuk di sini adalah adab makan dan minum. Baik anak-anak semuanya, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebagai awal Bapak akan sampaikan di sini adalah adab. Ya, bila di materi sebelumnya belum disampaikan tentang adab, ya, sudah di kelas 1 mungkin sudah kita mendapat materi tentang adab, ya, akhlak gitu. Ini tentang adab. Adab itu apa? Adab itu berasal dari kata adaba. Adaba, yu'addibu atau adiba. Ya. Itu berasal dari bahasa Arab. Ya, adab. Ya, adab. Artinya apa? Adab itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya sopan santun atau tata cara, atau bisa juga etika gitu ya. Kalau secara istilah pengertiannya adalah suatu tata aturan atau tata cara dalam melaksanakan sesuatu seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu adab. Jadi tata cara, aturan mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Itu. Kalau itu adab dikatakan dengan adab Islami. Adab makan dan minum berarti apa? Berarti etika, tata cara, aturan yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas makan dan minum. Baik itu ketika hendak makan, ketika sedang makan, dan ketika sudah makan. Itu diatur adabnya. Begitu anak-anak ya. Ini sebagai catatan awal. Baik, langsung saja. Apa saja adab-adab makan dan minum? Pasti anak-anak kalau ditanya tahu ya. Bapak sebutkan supaya berurutan ya. Begitu. Yang pertama adab makan dan minum ya. Yang pertama adalah tentu saja yang sudah kita tahu. Apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Mencuci tangan sebelum makan dan minum ya. Ini adalah indikasi kebersihan, tata cara kita untuk hidup bersih. Diawali dengan mencuci tangan sebelum makan dan minum. Apalagi sekarang ya, di musim masih kita ada pandemi corona ya. Maka mencuci tangan dengan sabun adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Di samping memakai masker ya. Itu menjaga jarak, mencuci tangan adalah hal yang mudah dilakukan dan insya Allah bisa membantu kita menjauhkan dari datangnya virus. Cuci tangan sebelum makan dan minum. Yang kedua, makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, ini penting ya. Ini penting. Jadi Rasulullah SAW melarang kita
makan dan minum dengan tangan kiri. Anak-anak jangan dibiasakan ya, dimanapun kondisinya ya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri, kita makan minum dengan tangan kanan menyelisihi setan gitu. Yang ketiga, jangan lupa membaca doa sebelum makan gitu. Kalau kita tidak hafal doanya, cukup dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru kita makan. Atau kalau kita sudah hafal, ada doanya. Pasti anak-anak sudah diajarkan ya di level sebelumnya, di TK, di SD kelas 1 ya. Doa sebelum makan. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, itu doanya. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini doanya bagus ya. Makan tapi isinya berlindung dari neraka. Berarti mudah-mudahan dengan makan kita semangat beribadah. Ya, dengan makan, dengan baca doa, kita semangat ibadah, tidak semangat untuk berbuat buruk ya. Jadi dengan makan kita semangat untuk berbagi, menghormati teman ya. Itu tidak marah gitu ya. Tidak pelit, tidak menghina teman. Mungkin salah satunya itu dengan karena makan kita berdoa, baca basmalah gitu. Ya, begitu. Kemudian kita lanjutkan berikutnya ya. Ada berikutnya setelah membaca basmalah atau membaca doa makan sebelum makan. Selanjutnya yang keempat, makan dan minum sambil duduk. Ini penting sekali. Makan dan minum sambil duduk, tidak sambil berdiri, apalagi jalan-jalan ya. Kita kan terbiasa ya, banyak yang masih suka lupa ya. Makan es sambil jalan gitu ya, makan snack sambil jalan, harusnya tidak. Nah, duduk ya, duduk dulu, makan setelah habis baru berjalan begitu. Bisa ya nanti ya dirubah sedikit-sedikit kebiasaan yang tidak baiknya. Kemudian yang kelima, makan tidak bersuara. Nah, ini etika namanya. Etika, apalagi sedang makan berjamaah dengan kerabat ya, dengan keluarga besar, dengan teman-teman di sekolah, makannya tidak bersuara, tidak menimbulkan decak makannya ya, gitu. Yang kelima. Yang keenam, makan secukupnya, tidak berlebihan. Sudah pelajari ya hadisnya ya. Ya. Yang kemarin hadisnya sudah lewat ya. Kul washrab walbas watasaddaq bi ghairi sarofin wala makhilatin. Kul, makanlah, washrab, minumlah ya, fi ghairi sarofin wala makhilatin, jangan berlebih-lebihan dan tidak sombong. Jadi makan secukupnya, jangan sampai kekenyangan, karena kenyangan itu buruk buat kesehatan ya, tidak baik ya, begitu. Dan melanggar hadis tadi ya, untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, makan secukupnya. Jadi ketika ngambil nasi secukupnya ya, tidak tamak, tidak serakah ya. Kemudian selanjutnya yang keberapa? 7, makan tidak berserakan. Nah, ini penting, hidup bersih dan sehat, tidak berserakan makannya. Jadi ketika ada remah-remah dipungut ya, itu anak-anak terbiasa tuh makan di koridor ya, di sekolah ya. Tapi itu masih ada tuh yang suka berserakan makannya saat meninggalkan tempat duduknya makan ya. Nah, itu mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi ya. Di rumah itu bersih makannya ya, tidak ada remah-remah yang berserakan saat sudah selesai makan. Ini etika dan melatih kebersihan dan kedisiplinan. Kemudian yang keberapa? Ke-8, tidak mencela makanan. Ini sunnah Nabi. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau tidak pernah mencela makanan, walaupun tidak suka, tidak menghina makanan. Kalau beliau mau makan, tidak suka makanan yang di depannya, beliau diam saja dan tidak mau makan.
tidak memakan makanan tersebut, tapi tidak mencelanya. Ya, begitu. Yang kesembilan, tidak menyisakan makanan. Nah, ini anak-anak ya. Tidak menyisakan makanan, sehingga ketika mengambil makan secukupnya tadi ya, tidak berlebih-lebihan gitu, sehingga ketika kita makan berlebih, tidak habis. Kalau di rumah kita sih mungkin tidak masalah, ada punya kolam ikan, punya ayam, tidak habis kasih ke ikan, kasih ke ayam. Tapi kalau di sekolah tidak habis pasti dibawa pulang lagi, dan itu mubazir, itu tidak termakan ya, akan basi nanti ya, nasi yang sudah campur dengan sayur tidak habis makannya. Jadi sebelum makan atau kita sebelum makan diperhitungkan dulu sebanyak apa makannya. Kalau ikut catering ya kita nanti harus habis makannya ya, habiskan makannya gitu ya, supaya lebih bermanfaat gitu. Kemudian yang berapa tadi? Coba dicek lagi. Satu, mencuci tangan. Ya, 2, makan dengan tangan kanan. 3, membaca doa. 4, makan sambil duduk. 5, makan tidak bersuara. 6, makan secukupnya. 7, makan tidak berserakan. 8, tidak mencela makanan. 9, tidak menyisakan makanan. 10, mengambil makanan yang lebih dekat. Jadi kalau kita makan berjamaah, hidangannya banyak ya, kita mengambil yang dekat dengan kita. Itu sunnah Nabi. Tidak mengambil yang jauh-jauh sehingga kita harus membungkukkan badan dan memanjangkan tangan mengambil makanan yang jauh ya. Itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dilakukan. Kita mendekati makanannya baru diambil. Itu ya. Kemudian yang terakhir, membaca doa setelah makan. Nah, ini pasti juga anak-anak Bapak yakin sudah bisa ya. Kalau kita tidak bisa doa makan yang khusus, sesudah makan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kepada Allah. Hafal doanya, alhamdulillah. Doanya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami minum, yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Begitu ya. Nah, ini doa setelah makan. Selesai deh. Nanti ada mungkin tambahan-tambahan yang lain ya. Anak-anak Bapak tampilkan nih beberapa adab makan dan minum yang Bapak dapatkan ya dari media sosial nih ya, tampilannya adab makan dan minum halal. Nah, ini halal, betul ya, halal jelas. Kita kalau haram jangan dimakan ya. Yang haram itu apa? Bangkai, darah ya, atau makan makanan hasil kejahatan, mencuri, itu gak boleh, haram, nauzubillah ya. Itu memuji tidak mencela, sudah ya. Berdoa sebelum sesudah makan, udah ya. Menggunakan tangan kanan, sudah sambil duduk, sudah. Tidak meniup makanan yang panas. Nah, ini tambahan anak-anak. Tidak meniup makanan yang panas. Jadi ketika makanannya panas, jangan ditiup-tiup. Apalagi makanannya makanan bersama untuk berjamaah, jangan ditiup. Ya, makanan sendiri pun etikanya tidak ditiup. Apalagi makanan untuk bersama. Kenapa? Wallahu a'lam. Ya, mungkin di situ ada unsur-unsur kesehatan, etika juga. Orang kalau ditiup kan khawatir ada ludah yang terciprat di makanan kita ya. Mungkin ada bakteri, ada virus atau apa gitu ya. Orang lain tidak suka kalau kita tiup-tiup makanan. Kita pun jangan. Yang lebih baik itu adalah sopan santun. Nah, itu tambahan anak-anak ya. Tambahan. Begitu. Baik, sudah selesai adab makan dan minum. Yang terakhir materinya, kira-kira apa sih manfaat adab makan dan minum? Ya, pasti segala sesuatu itu mengandung manfaat, ada hikmahnya gitu. Seperti hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, Bapak berikan 5 nih ya, 5 manfaat adab makan dan minum. Yang pertama, dengan melaksanakan secara disiplin adab makan dan minum, kita terbiasa melakukan adab Islami. Jadi kita membiasakan diri
dengan adab-adab Islami, adab-adab yang baik. Dan jangan lupa anak-anak mendapat pahala, ya, karena kita berniat mencontoh Rasulullah SAW, melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Yang kedua, terbiasa hidup tertib dan disiplin. Nah, ya kan, baca doa, cuci tangan dengan tangan kanan, baca doa, tidak meniup makanan, tidak mencela makanan, kita tidak berserakan, itu jadi kita terlatih tertib dan disiplin. Yang ketiga, terbiasa mensyukuri nikmat dari Allah. Setelah selesai makan, alhamdulillahirabbil alamin. Terbiasa mensyukuri nikmat Allah dengan melaksanakan adab makan dan minum. Kemudian yang keempat, terbiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Cuci tangan sebelum makan, itu terjaga kebersihan dan kesehatan kita. Ya, bahkan setelah makan dan minum juga kita membersihkan. Di dalam hadis, belum sampaikan ya. Oh ya, tambahan ini ya. Dalam hadis itu kalau kita habis makan, mungkin menurut kita mungkin jijik, tapi tidak, hadisnya ada. Karena kan kita kan sebelum makan cuci tangan. Setelah makan, kita menjilati jari-jari kita. Oh, aku tidak terbiasa, ya, mencuci kembali, ya tidak apa-apa, ya, begitu. Tapi sunnahnya adalah menjilati remah-remah yang nempel di tangan kita, gitu. Baru setelah itu cuci tangan, begitu. Begitu anak-anak, ya. Ini sunnah, ya, begitu. Ya, terbiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Masuk tadi tidak berlebihan makannya, itu menjaga kesehatan. Karena makan berlebihan itu, kekenyangan itu buruk buat kesehatan kita. Terakhir, terbiasa berperilaku sopan dan santun, ya, terutama di adab yang berkaitan dengan tadi, tidak bersuara, tidak mengambil makanan yang jauh dari kita, itu ya, menjaga etika sopan santun, etika dan sopan santun, begitu. Ini manfaatnya ada 5. Nanti Anda boleh cari yang lainnya. Masih ada insya Allah manfaat makan dan minum yang kita biasakan setiap hari. Demikian anak-anak materi PAIBP untuk pekan ini, ya. Silahkan nanti materinya disimak kembali, diulang-ulang supaya lebih paham, supaya lebih hafal, kemudian dihafal doanya, ya. Karena ini bukan sekedar materi biasa, tapi materi yang bisa langsung dipraktekkan setiap hari. Kalau kita makan sehari 3 kali, minum sering, nah itu doanya dibaca gitu, ya. Doanya dibaca. Nah, minimal ketika makan makanan yang simple, bismillahirrahmanirrahim. Sesudahnya alhamdulillah. Kalau ingin lebih sempurna, dibaca seperti biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Begitu. Demikian Bapak, anak-anak, materi untuk pekan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan Bapak pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni.